agungkan Tuhan pagi hari ini, sebab Dia yang layak kita akui. Dia sungguh indah, namanya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Bapa yang berikan. Terima kasih Tuhan. Yeah.
Oleh karena penyertaan kami boleh ada dan terpelihara oleh Engkau Tuhan. Sampai saat ini Engkau senantiasa kasih karunia Tuhan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, telah hantar kami umat-umat anak-anak Tuhan datang di rumah-Mu Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan Engkau, ingin mengagungkan Engkau, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pimpin Tuhan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Engkau mengurapi Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja Tuhan. Biarpun dalam cuaca mendukung jadi silakan tetap berkobar, kami tetap bersukacita. Hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati yang banyak. Baik dan baik kita bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, haleluya. Sekalipun hujan, tadi Ibu Gembala dalam doanya, kita semangat kita berkobar. Artinya menyala-nyala, roh kita menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan. Dan sukacita Tuhan tidak hilang ketika kita menghadapi apapun yang terjadi. Amin. Haleluya. Sepakat ya, hari ini kita memuji Tuhan. Haleluya. Kau Allahku yang adil. Kuasanya membangkitkan kita semua. Mari kita bangkitkan.
hidup kami. Dan itu Tuhan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh karya yang terbesar yang Kau lakukan bagi kami. Kau mati bagi kami Tuhan. Kau sudah menyelamatkan kami, menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati yang mulia
Dan kami semua yang mendengar firman, kami mau buka hati kami. Kami mau menyediakan tanah hati kami yang paling subur untuk ditanami dengan benih-benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Dan kami juga akan Tuhan memberikan persembahan besar kecil Tuhan, dan percaya Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baiklah saudara, kita karena waktu kita singkat, saya percaya kita semua diberkati baik di gereja maupun yang ibadah di rumah pada pagi hari ini. Walaupun hujan, saya berpikir tadi waktu hujan kencang lagi jam 7, jam 7 kurang 20 menit, isi saya kata, wah hujan. Saya mati mau hujan, mau geledek, kalau ada yang datang berarti Tuhan izinkan mereka datang. Kalau enggak ya sudah, kita yang berdoa dalam hati saya gitu, kita yang beribadah. Tapi ternyata kita sesuai dengan absensi yang ada, di bawah di atas terisi. Haleluya, amin saudara. Tema kita kembali kepada kasih mula-mula. Mari kita baca Wahyu 2 ayat yang ke-4. Saudara bisa baca ayat 1 sampai 11 atau satu perikop ini, tapi kita baca dulu ayat 4-nya. Mari kita berdiri. Kita lihat bagaimana apa yang Tuhan disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dia katakan begini. Kita baca bersama-sama 2, 3. Namun demikian aku mencela kamu karena engkau telah meninggalkan kasih. Kita ulang sekali lagi 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Kita melihat di sini saudara, kenapa Allah atau Yesus mengingatkan melalui Yohanes, murid yang dikasih Tuhan itu, katakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat ini adalah jemaat yang dikatakan dalam ayat ini, dikatakan di sini saudara,
Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebutnya dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Kita lihat di sini, saudara. Kita lihat di sini, saudara, bahwa jemaat ini jemaat yang setia, jemaat yang militan di dalam Tuhan. Tapi kondisi seringkali membuat orang lalai, membuat seringkali kita lupa akan kebaikan Tuhan, akan pengorbanan kita sendiri sekalipun. Seperti jemaat yang ada di Efesus ini. Tuhan tahu persis apa yang mereka buat itu dahsyat di hadapan Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan berkata, ada sesuatu yang Tuhan menyesal dengan kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Tetapi aku menentangmu bahwa engkau telah meninggalkan cinta pertamamu. Mereka tidak lagi mempertahankan kasih sayang yang kuat, yang bersemangat untuk Tuhan, dan hal-hal yang sakral yang mereka miliki ketika pertama kali dibawa pengetahuan tentang kebenaran dan dibenarkan oleh iman di dalam kasih Kristus. Itu mulai tawar dalam hidup mereka. Padahal catatan prestasi mereka luar biasa. Di dalam catatan dari Allah sendiri bahwa jemaat ini jemaat yang luar biasa. Tapi pada akhirnya mereka tidak suka dengan dosa. Mereka tidak suka dengan kepalsuan. Mereka tidak sabar untuk tidak setia di dalam Tuhan, giat dengan maksimal di dalam Tuhan. Tapi rupanya Tuhan lihat mereka mulai luntur. Kasih yang Tuhan inginkan itu mulai luntur dalam hidup mereka. Ini yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Di kondisi saat-saat ini, masihkah kita sama ketika kita menemukan pribadi Yesus dalam hati kita? Gelora, semangat, sukacita, pantang mundur. Apapun yang terjadi, saya mau meraih kasih Kristus itu dalam hidup saya. Masihkah itu terpatri, tertanam, termeterai di hati saya dan saudara pada pagi hari? Renungkan firman Tuhan ini di zaman air ini. Karena kita tahu ketika kita melihat situasi seringkali membuat kondisi kita mulai dibimbangkan. Karena yang membimbangkan kita itu yaitu iblis. Dia memberikan roh keraguan. Yesus aja anak Allah, dia taruh roh keraguan itu pada saat Yesus berpuasa. Kalau engkau seolah-olah firman. Tapi Yesus menang. Dia tidak terpengaruh dengan pengaruh kesenangan dunia, taktanya iblis itu. Tapi kita lihat dia pakai firman. Seringkali kita terjebak dalam kondisi seperti ini, saudara. Saya mau katakan di zaman ini, hari ini, saat ini kita tidak lagi butuh makanan bayi untuk saya dan saudara. Karena makanan bayi yang lembek itu tidak siap dengan kondisi hari ini. Tapi makanan kita hari ini yaitu makanan yang keras, yang harus memiliki tenaga. Makanan yang keras akan membuat tenaganya kuat dan kokoh. Karena makanan itu menentukan stamina dari seorang itu. Kalau dia makan bubur, maka setelah makan bubur beberapa jam kemudian dia akan lapar. Tapi ketika dia makan makanan yang keras, yang berbisa, maka dia mampu, dia kuat, dia siap dengan apa yang dia akan hadapi, karena kekuatan ada di dalam tubuhnya itu. Demikian juga
kita di hari-hari ini, saudara. Ketika kita tidak memiliki cukup makanan yang kuat, maka kita akan didapatkan oleh Tuhan. Karena situasi yang ada membuat kita goyah. Kasih kita yang tadinya luar biasa itu tidak pernah mengenal lelah. Tapi bukankah seringkali saya mendengar sebagai gembala, apa yang kita tidak berikan? Pelayan bisa bilang begitu, saudara. Apa yang kita tidak berikan? Hampir tiap hari kita ada di gereja. Ketika kita dengar dan renungkan itu, ketika mau pulang engkau renungkan perkataanmu itu, betulkah perkataan saya itu? Kalau Tuhan bilang, kalau hari ini aku berhentikan kasih karunia aku kepadamu, apa yang kau bisa buat, bro? Tapi seringkali kita terjebak karena Allah telah menolong kita, Allah telah memulihkan kita, Allah telah menjadikan kita sebagaimana kita ada saat ini. Kita mulai mengukur Allah dengan cara pikir kita, sehingga Allah mengingatkan jemaat yang ada di Efesus, ingat akan kasih yang mula-mula itu yang telah kau tinggal. Renungkan ini, saudara. Ketika engkau sudah siap hari ini, seperti pujian tadi Tuhan. Apa pujian tadi, saudara? Engkau yang kupuja, kupuja, kucinta, dan kusembah. Itu hari ini yang kita lakukan, saudara. Bukan besok. Kalau besok Tuhan datang, kalau besok Tuhan izinkan kita mengalami masa yang sulit, engkau tidak ada kesiapan lagi untuk bisa berkata, aku puja, aku cinta, aku sembah engkau Tuhan. Hari ini kita belajar, Tuhan, aku mau puji engkau, aku mau cinta engkau, aku mau menyembah engkau. Ketika kita ada dalam penyembahan, besok boleh datang masa yang sulit, Tuhan katakan gereja yang sempurna tidak akan mengalami. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus, saudara. Jangan izinkan iblis menipu saya dan saudara. Katakan enggak. Kita harus kuat, kita harus semangat di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan sudah panggil kita untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Tapi Yesus saja mau diragukan oleh iblis, apalagi saya dan saudara yang lemah. Kondisi hari-hari ini bisa mempengaruhi itu, membuat kita tidak berdaya. Kita lihat sih, saudara, apa yang Yesus katakan kepada Yohanes, sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus itu. Kembali. Arti kata kembali, saudara. Arti dari kembali di sini artinya berbalik menuju ke tempat yang semula. Amin. Saat kita mengenal Tuhan, kita menikmati hubungan erat dengan Tuhan, sukacita kita, semangat kita, semangat yang bergebu-gebu dengan kasih Kristus dalam hati kita. Pantang mundur. Ketika dilihat ada perlu layanan, Om, saya mau angkat Om. Iya, ini kasih mula-mula, saya bilang ini kasih mula-mula. Tapi ketika dia mulai dewasa, belum tentu dia katakan, Pak, malah saya bantu ini. Enggak. Tapi kasih mula-mula, begitu dia lihat orang lain, dia akan tolong. Spontanitas, karena dia bergebu-gebu semangat. Karena dia tahu dia nolong orang itu pahala. Dia tidak mengukur dengan cara berpikir dia, gengsi atau lain sebagainya. Bahkan coba saudara-saudara melihat orang yang memiliki kasih Allah, apapun dia mau melakukan untuk Tuhan, maka itu yang harus kembali. Yang sudah ditinggalkan oleh jemaat Efesus yang kita baca ayat 2 dan 3 tadi, dulu luar biasa kasih mereka, pelayanan mereka, kesetiaan mereka, ketaatan mereka. Sekali lagi, saudara, orang bisa setia dan taat karena dia memiliki iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu didasarkan oleh iman, oleh pendengaran firman. Kita dengar, kita imani karena kita mau lakukan. Maka itu menjadi dasar kita, sehingga iman yang kita percaya itu seolah-olah kita katakan kita sudah dapat. Padahal belum kita dapat. Ternyata benar, besok kita kata terkagum-kagum, benar Tuhan, Engkau dahsyat. Bukti kita tadi, iman tadi menjadi bukti kita dapat. Entah kapan itu kita tidak tahu. Tapi ketika engkau dengan iman karena mendengarkan, jadi inti ketika engkau dengar firman, dengarkan firman, ucapkan firman itu dan lakukan
itu menjadi iman dalam hidup kita, sehingga tidak akan goyah kita. Maka kembalilah kepada iman itu, kepercayaan yang kasih mula-mula itu. Ketika engkau jumpa dengan Tuhan, maka kita kembali. Bagaimana kita akan berbalik jika kita tidak tahu posisi yang semula? Posisi kita yang semula itu seperti apa? Maka sebab berbalik bisa ke tempat yang salah kalau kita tidak tahu posisinya, saudara. Untuk itu kita perlu tahu posisi, tempat, atau tanda-tanda kasih mula-mula itu. Kita harus tahu kita mau berbalik kemana. Ketika engkau punya rumah di Pulau Saren, kompleks ruko A7, tempat tinggal, dan engkau akhirnya enggak kembali, telah pergi jauh. Dan ketika Tuhan cambuk, dia sadar, maka dia harus kembali ke rumahnya. Rumahnya di mana, saudara? Di mana rumahnya? Pulau Saren A7, bukan Pulau Saren A8 atau 9. Itu namanya bertobat. Dia balik ketika dia sadar, salah jalan saya. Kenapa saya tidak tinggal di rumah saya? Ya kan gitu. Dia balik. Begitu juga dengan dia dimaksud oleh firman Tuhan ini. Kita kembali kemana? Kita tahu dulu posisi kita. Kemana kita harus kembali? Yaitu kembali kepada kasih yang mula-mula. Saudara, saya renungkan kemarin, ketika saya renungkan kembali, tiba-tiba saya mendengarkan firman Tuhan dan saya buat catatan. Ingat ketika bangsa Israel, ketidaktaatan mereka. Kalau andai kata firman Tuhan ini tidak selesai, kita akan lanjut minggu depan. Cuma yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini. Ingat ketika bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka, Allah sudah bawa mereka keluar dari perbudakan. Dan Allah hanya memberikan pesan kepada mereka, ingat, kalau hari ini kau mendengarkan firman-Ku dengan sungguh-sungguh dan melakukannya, kemanapun engkau pergi yang dibawa oleh Tuhan, maksudnya dia akan berhasil, dia akan sukses, dia akan menjadi kepala bukan ekor, dia akan diberkati. Amin, saudara. Amin. Tidak boleh ada penyembahan yang lain. Tapi akhirnya kita tahu bangsa ini akhirnya lepas dari kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan harus menghukum mereka dalam pembuangan Babel 70 tahun. Ketika engkau berpikir mana mungkin kapan dia balik, tapi Tuhan menggenapi 70 tahun kemudian. Ketika mereka disuruh pulang oleh Tuhan, mana mungkin raja yang membawa mereka dan raja berikut yang menguasai bangsa Israel atau orang Yahudi ini mau kembalikan. Tapi Alkitab katakan oleh Tuhan Allah memakai raja ini untuk mengembalikan mereka. Raja Kores itu pulang mereka, bangun rumah Tuhan dengan membawa banyak kekayaan, baik emas dan segala macam, untuk membangun rumah Tuhan di negeri Yehuda, di Yerusalem. Pulang engkau yang merasa umat Tuhan, karena Raja Kores terkenal dengan hamnya dan memiliki keyakinan di dalam agama, sehingga dia membebaskan bangsa ini. Dan Alkitab katakan di dalam Esra, itu Tuhan yang nyuruh kepada raja ini. Padahal udah dinubuatkan oleh Daniel juga kan, 70 tahun kemudian mereka akan kembali. Dan kita lihat, saudara, Tuhan suruh kembali mereka kepada untuk kembali bangun bait Allah yang diruntuhkan oleh Nebukadnezar, sehingga dia bawa mereka di dalam pembuangan ke Babel. 70 tahun kemudian Raja Kores suruh mereka pulang bangun rumah Tuhan di Yerusalem. Dengan dia katakan kepada
pulang, sehingga mereka bisa bangun bait Allah mereka yang sudah hancur, reruntuhan itu. Ini pesan Tuhan. Ini yang Tuhan suruh mereka untuk dipulihkan dari akibat dosa, dibuat untuk pulih kembali, untuk bangun bait Allah itu. Karena bait Allah itu pusat penyembahan kepada Allah di zaman kuno saat itu. Perjanjian Lama. Kita lihat yang terjadi di dalam Alkitab. Hagai 1 ayat seterusnya, dia berkata, saudara, ternyata Hagai lihat, nabi kecil ini lihat, ternyata Esra dan Nehemia ini terlibat di dalam programnya Allah ini, nubuatan-nubuatan ini, mengingatkan bangsa ini. Tapi nabi kecil ini, mereka juga terlibat untuk menyampaikan itu, sehingga dia berkata kepada mereka, kamu disuruh pulang. Kamu disuruh pulang untuk membangun bait Allah. Tapi kenapa? Coba saya baca dulu, saudara, supaya kita tidak salah. Nah, apa-apa kita sedikit keluar dalam Hagai. Hagai kecil, saudara. Ya, Hagai, kita lihat. Dikatakan seperti ini, saudara. Ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali bait Allah. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya kamu untuk mendandani rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Dan sudah bisa baca saja. Intinya begini, saudara, ketika itu mereka sudah pulang dengan membawa harta untuk membangun bait Allah. Persiapan dari raja sudah disuruh pulang dengan peralatan untuk bangun bait Allah. Tapi kenyataan mereka mulai menonjolkan, saya ada di Citaralen, Bro Gunawan. Bro satu, saya bangun, Nuni, saya bangun di Villa Intan 5 lantai. Ibu Gembala katakan saya ada di mana lagi perumahan-perumahan di sana. Semua berkata begitu. Padahal disuruh pulang mereka untuk apa? Mereka disuruh pulang untuk apa, saudara? Bangun bait Allah. Tapi yang mereka bangun diri sendiri, mempapani rumah mereka dengan indah, tetapi membiarkan, kata Nabi Hagai, kamu membiarkan reruntuhan bait Allah itu. Saudara, seringkali sebagaimana kita baca tadi, Allah ingin kita kembali kepada kasih dan bunga. Allah katakan kepada bangsa Yahudi ini, mereka harus kembali bangun dulu rumah Tuhan. Rumah Tuhan, bait Allah dulu yang dibangun. Apa arti rohani untuk kita saat ini, saudara? Tuhan mau kita membangun diri kita dulu sendiri, bait Allah kita sendiri. Amin. Amin, saudara. Jangan pusingkan orang. Mau dia tidak setia, mau dia tidak taat, urusan dia dengan Tuhan. Tapi diri saya mau tata kembali. Seperti perjanjian baru katakan, rapi tersusun. Rapi artinya ada konsep, ada usaha, ada kemauan untuk mengatur sehingga menjadi rapi, bukan rapi sendiri. Ketika kita mau membangun bait Allah kita, membangun artinya membangun rohani kita, maka percaya kita kembali pada posisi yang mula. Semangat kita, kasih kita, kesungguhan kita kepada Tuhan, di mana kasih ilahi itu menjadi bagian hidup kita, sehingga kita tidak bisa dipisahkan dengan materi, dengan maut, dengan peperangan, dengan kelaparan. Kasih kita tetap bertahan. Haleluya, amin, saudara. Haleluya, haleluya.
Jadi ketika engkau bangun rumah rohanimu dulu, jangan seperti bangsa Israel disuruh pulang dengan diberikan semua harta dikasih, bahkan bangsa itu memberikan sumbangan-sumbangan untuk pulang. Allah itu mampu melakukan seperti bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, dikasih persembahan. Itu pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan yang menggerakkan orang-orang itu, orang Mesir. Demikian juga di Babel, raja yang menyuruh, memerintahkan semua yang di sekitar rumah-rumah mereka, ketika mereka mau pulang kasih persembahan. Dan negara memberikan juga untuk mereka bangun. Seringkali kita coba, kita renungkan diri kita. Ketika kita ada 20 tahun lalu, seperti apa kita? Dan Tuhan bilang, kamu balik setia sama Tuhan. Tuhan lengkapi berkah. Sepeda motor, mobil, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, keluarga diberkati Tuhan. Hari ini diberkati Tuhan. Itu dari mana? Dari Tuhan. Dan Tuhan katakan pakai itu dengan kasih yang mula-mula, tetap pandang Kristus. Tapi seringkali kan berubah. Baru udah 3 kali disuruh pelayanan, katakan begitu kan? Oh, kita kan udah melayani Senin, Selasa, Rabu. Emangnya kamu udah bisa balas kasih Tuhan? Dengan apakah dapat ku balas kasih Tuhan? Kata firman Tuhan, tidak ada yang dapat selain aku bisa mengangkat piala keselamatan. Itu kata firman Tuhan. Tapi seringkali kita ditipu oleh iblis. Ketika engkau sukses, ketika engkau ada sebagaimana engkau ada saat ini, engkau mengukur Allah dengan logika, dan iblis masuk di dalam posisi celah ini, dan engkau mulai mengukur. Padahal apapun yang kita buat, saudara. Dan kalaupun saya mau katakan kita boleh memiliki seantero dunia ini, tapi kalau Tuhan datang, Dia tidak menemukan kasih yang mula-mula. Apa artinya itu, saudara? Kalaupun kita kembali, kita datang dengan telanjang, kita pulang dengan hal yang sama. Kata firman, kembali kemana tergantung kesetiaan kita. Engkau setia, kau kembali dalam kehidupan yang kekal bersama Kristus. Ketika engkau tidak taat dan setia, engkau kembali di dalam kehidupan kekekalan, di dalam neraka. Tapi saya percaya kita semua tetap setia untuk menerima kekekalan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Kita lihat, saudara, kita tahu kita harus kembali. Posisi kembali kita harus tahu. Jangan seperti bangsa Israel, dia lupa posisi mereka kembali untuk bangun bait Allah. Dan saat ini saya katakan secara rohani, ketika kembali kita harus bangun. Ketika kita gagal dalam ketaatan kita, kesetiaan kita harus kembali. Jangan dicela oleh Tuhan seperti jemaat yang ada di Efesus. Kembali kepada kasih. Kita tahu kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula di sini kasih agape. Artinya kasih Allah yang tak terbatas itu, saudara. Kasih Allah yang tidak terbatas. Kita lihat kasih menggunakan kasih agape, bahasa Yunani kasih Allahi atau tak terbatas, saudara. Kita lihat contoh Alkitab dikatakan dalam Yohanes 21 ayat 15. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Saya akan sampai di poin 2 saja, saudara. Tanda kita memiliki kasih mula-mula. Kita akan lanjut next time. Ingat waktu, saudara. Kita baca ayat 21 ini sama-sama biar kita ada berkat untuk kita terima bawa pulang. Saya nggak tahu sudah ada berkat, terserah, yang penting saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Ayat 15, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba. Untuk kita bisa mengembalakan domba-domba, keluarga kita, masa depan kita, pelayanan kita, tanggung jawab kita, kita harus memiliki kasih agape. Yang dikatakan oleh Tuhan di sini, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape lebih
daripada mereka kasih yang sungguh-sungguh. Kasih ilahi itu ada kepada engkau. Simon yang menjadi juru bicara murid-murid, dia tentu terpukul, dia menangis karena 3 kali Yesus berkata demikian kepada Simon Petrus, Tuhan engkau tahu. Air dari bendera Tuhan engkau tahu. Engkau tahu. Kasih kita kepada Tuhan jangan berubah. Amin. Amin saudara. Kita harus tetap kuat, bersemangat seperti kasih ini saudara. Kasih yang dari Tuhan itu kasih yang kuat. Hal-hal yang mulia, yang kudus itu betul-betul ada di dalam kita. Ketika engkau mempunyai kasih yang mula-mula, tidak pernah ada di dalam hati menyimpan kebencian. Amin. Amin. Kok gak ada yang berani bilang itu? Saya bilang ke istri saya, kalau aku udah marah, aku udah benci, aku akan berdosa. Jadi aku tidak mau membenci. Aku bisa marah. Saya karakternya cepat marah. Tapi begitu saya marah, saya sadar itu bagi orang tidak baik. Tapi itu karakter bawaan. Tapi saya tidak mau menyimpan. Saya tetap akan menyelesaikan itu. Saya katakan minta maaf ya. Tapi ulang lagi sudah. Tapi bukan disengaja. Tapi hal yang itu saya tidak akan lakukan sudah. Artinya hal yang kecil seringkali kan kita banyak pekerjaan yang kita kerjakan, tiba-tiba kita ngomong dan nggak dengar, reaksi saudara. Saya biasanya begitu bereaksi karena pekerjaannya kiri, kanan, buka, belakang saudara. Yang saya kerjakan begitu banyak, sehingga ketika saya timbang berat badan, saya bilang kok orang lain bisa gemuk, saya malah turun 5 kilo ya. Karena pandemi saya kerjanya banyak banget gitu. Tapi saya percaya Tuhan itu Allah yang baik. Dia yang memanggil, dia yang bertanggung jawab dengan kehidupan saya. Amin. Puji Tuhan sekali lagi saudara. Mari jangan sampai kita seperti jemaat kita baca di dalam Efesus tadi. Saya akan akhiri, saya akan ulangi, kita akan lanjut poin yang berikut saudara. Ketika kita tahu kasih yang mula-mula itu seperti apa, kasih ilahi, maka kita akan melihat tanda memilih kasih itu, kasih mula-mula. Dan berikut kita akan melihat bahwa bagaimana yang menjadikan kasih itu bergeser itu apa yang membuat kasih itu bergeser. Dan ketiga, terakhir yang kelima nanti agar kembali kepada kasih apa yang kita buat. Nanti kita akan ikuti pada lain kesempatan. Tapi kita ingin kembali kepada Wahyu tadi, Wahyu 2. Dia katakan begini saudara, mari supaya kita harus kembali kepada kasih mula-mula dikatakan begini. Padahal dikatakan jemaat ini begini. Inilah firman Tuhan dia yang memegang ketujuh bintang. Kita ayat 2 aja langsung. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih lelahmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang jahat, dan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya di musim ke depan tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Timotius boleh ke depan. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencelaka engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah kita sudah bangun rohani kita dengan benar? Kasih yang mula-mula itu ada di dalam diri kita. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Saya undang para pelayan-pelayan. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita nyanyi satu pujian. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Bisa ya? Cintanya, ya. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan
kuduskan kehidupan kami ya Tuhan, apa yang kami perbuat ya Bapa. Kami akan menikmati perjamuan-Mu Tuhan. Biar Tuhan apa yang kami makan dan minum dari perjamuan ini Tuhan menjadi yang terindah dan terbaik dalam hidup kami. Karena kami percaya milik kami adalah Engkau Yesus anak Allah yang memberikan segala yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih pada pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri Yesus akan menyertai kami pada hari. Dengan kuasa Tuhan kami akan menikmati berkat-Mu Tuhan. Jangan berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, apa ada yang belum terlayani? Angkat tangan kalau ada yang lewat. Yang di luar sudah ya? Di luar ada orang kan? Oke. Yang di atas semua sudah. Kalau sudah dapat semua, kita berdiri. Kita berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau yang tahu setiap kami pada pagi hari ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu pikiran kami. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, kehilapan, kuduskan kami. Hamba-hambamu, jemaat-jemaatmu Tuhan. Kami layak menyatu dengan tubuh dan darah. Kami layak makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah-Mu yang dicurahkan untuk kami, menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah Aku teruskan kepadamu, telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kananmu.
di atas kepala. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman serta mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan, angkat cawan di tangan kananmu. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman serta mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Nikmati dia pada siang hari ini, pagi hari ini. Nikmati lawatannya, nikmati jawabannya. Ketika itu menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, ada pemulihan, ada pertolongan, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian, hormatannya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Siap kita yang diberkati pada pagi hari berkata, puji Tuhan. Kita kumpulkan cawannya. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, sementara cawan-cawan diambil, langsung aja saya akan bacakan berita. Kita mau lupa kolektor dulu ya, saudara. Haleluya. Sebab dia hidup. Haleluya. Haleluya. Ikutin dari arahan pastor. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Hari esok. Sebab dia hidup. Tak getar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup dari
gereja. Berita gereja, dapat Bapak Ibu baca ada partai ya hari ini ya. Ada ya. Info Komisi Remaja Getbest. Mohon dukungan doa dan support untuk acara Hari Ulang Tahun Getbest pada pagi ini, Minggu 7 Februari 2021 jam 10 pagi di gereja. Tema Take the Lead. Apa ya? Benar nggak? Di dalam Mazmur 119 ayat 105. Info Komisi Pria dan Wanita, ibadah dimajukan pada hari Kamis. Sorry, ini tulisannya hari Kamis, jadi saya ya. Oh iya. Info ucapan syukur ulang tahun Ibu Wakil Gembala. Dihimbau untuk ibadah pria wanita dan ibadah persekutuan doa disatukan dalam ucapan syukur Ibu Wakil Gembala. Hari Senin ya, ulang tahunnya hari Senin 8 Februari jam 6:30 di gereja. Jadi untuk pria wanita ya, tanggal 8 Februari besok hari jam 6:30 di gereja. Sudah ya? Tidak ada pengumuman lagi ya? Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Iya ya, saya nanti jelasin. Ibu Gembala, Ibu Wakil Gembala tadi malam memanggil saya secara khusus. Jadi rencananya tadi kita sudah mikir mau bikin, tapi karena pandemi tidak bikin. Itu konsep dari keluarga. Jadi rencananya keluarga mau keluar kota, tapi gak jauh-jauh di Kuningan, udah pesan. Tapi dibatalkan karena kondisi Bekasi nggak baik. Saya batalin semua, berbahaya, jadi tidak jadi. Tadi malam Ibu Gembala panggil, Ibu Wakil Gembala panggil gembalanya, minta izin. Saya bilang nggak apa-apa, nggak, disatukan aja. Ya sudah, namanya orang tua kita sudah dengar. Maksudnya disatukan pria wanita dan PD yang diundang, karena kan undang semua, kita pakai dengan protokol kesehatan. Tapi pria wanita siapa saja yang penting duluan mendaftar 60 kita tutup. Ya, gitu ya. Hari Senin jam 6:30 kita akan ibadah ulang tahun dari Ibu Wakil Gembala kita. Setengah 7. Bikinnya 6:30, ini ulang tahun proses. Acaranya pria wanita gabung dengan PD, tapi dijadikan ulang tahunnya Ibu karena permintaan. Kita harus hormati Ibu Gembala kita senior dalam usia yang ke-80. Karena dia nggak mau undang semua karena tahu nggak boleh menyalakan prokes. Paham ya jemaat-jemaat ya? Karena kita harus terbatas, jadi pria wanita, semua kita pria wanita kan? Siapa duluan mendaftar 60 ya sudah. 60 yang daftar, mereka yang ikut ibadah seperti kita hari raya ini. Hari Senin 6:30 ke-80 8 Februari. Tadinya saya mau tawarin, udah hari Minggu depan aja mah. Ibadah pagi kita rayakan, ibadah sore kita rayakan supaya adil. Tapi namanya orang tua nggak mau ditunda tanggalnya, maunya tetap tanggal 8. Sudah dibujuk tapi tetap tanggal 8. Ya saya harus memahami dan saya minta juga saudara memahami. Jadi saya setuju saja. Oke, hari Senin disatukan pria wanita dan PD.
ibadah ulang tahunnya Ibu Wakil Gembala. Puji Tuhan. Doakan supaya semua berjalan dengan baik. Amin. Diberi kesehatan, kekuatan kembali. Barangkali nanti ada undangan khusus ya. Masih cantik sih. Tuh, bisa ketawa. Ya Tuhan, mari terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Abis ini ada ulang tahun GPS, sore ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Tetap dengan protokol kesehatan ya. Kita lihat grafiknya, Jawa Barat sangat meningkat. Setelah DKI, Jawa Barat. Beberapa hari yang lalu saya sempat ikut, saya ikut tiap hari 2000-an kasus yang ada di Jawa Barat. Jadi kita harus tetap dengan berdoa, prokes ikut lakukan. Seperti yang saya katakan di awal, obat kita hanya masker. Saya seringkali kemarin saya disuruh cari sarapan pagi, saudara, saya udah pergi. Saya nyampe di depan tempat belanja baru saya sadar di atas motor saya nggak pakai masker. Saya mau balik, saudara, ditanya oleh engkau, kenapa Pak? Saya mau balik, mau belanja tapi balik dulu, kenapa? Nggak pakai masker. Tiba-tiba ini Bapak, saya punya masker. Nggak tahu yang jual itu, yang pertama jadi gembala di HKBP pertama awal, Ibu Mona. Katanya ini tuh dia pakai sebelah kiri sana. Dia bukan di Pekalipan, JKPB. Pekalipan sini ada namanya rumah makan. Situ. Dia kasih, saudara. Jadi kenapa? Kita udah membiasakan diri pakai masker. Jadi kemana-mana harus pakai masker. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk yang berulang tahun Tuhan di minggu ini. Kami berdoa buat saudara Kevin Ang, Indra Kusuma, Perlino Kuswanto, Bapak Baru Chandra, kemarin ulang tahun kemarin, Bapak Tatang Sukatno. Berkati mereka yang ulang tahun ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kesehatan, panjang umur, sukses selalu menjadi bahagia mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap persembahan anak-anak Tuhan pada pagi hari ini, kecil maupun besar. Engkau yang memberkati, memberi atau tidak memberi karena kondisi mereka. Engkau yang memberkati Tuhan. Kami berdoa juga buat mereka yang telah dengan sukacita Tuhan mengembalikan dengan ucapan syukur milik Tuhan. Baik mereka yang sudah memberikan lewat rekening atau transfer Tuhan ke bank, maupun yang membawa di kotak persembahan ini Tuhan. Kami berdoa Engkau berjanji dalam Allah yang setia, bukakan tingkap-tingkap langit dari surga, curahkan berkat jasmani dan rohani, kesuksesan dari Tuhan terus menjadi bagian mereka, sehingga mereka terus mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini di antara kami semua yang hadir Tuhan. Kalau ada di antara kami yang lemah, Kau kuatkan. Kalau ada di antara kami yang susah, hiburkan kami, Roh Kudus. Kalau ada di antara kami sedang menghadapi sebuah pergumulan tantangan kehidupan, Engkau arahkan kami terus percaya bahwa di dalam Engkau ada pertolongan. Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sudah terlalu jauh keluar dari kehendak Tuhan, kembalikan mereka pagi ini Tuhan dengan kasih Tuhan. Karena kami tahu ketika kami dalam pemulihan itulah haknya Tuhan, tapi usaha itu datang dari kami Tuhan manusia. So, Kau tolong kami, pulihkan kami Tuhan, dan kami terus tetap setia sampai Kau datang kepada kami yang kedua. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran yang ada Tuhan. Lembaga tinggi negara dan tertinggi negara Tuhan, tolong semua mereka. Mereka bekerja dengan tanggung jawab, takut akan Tuhan ada bersama mereka. Bahkan khususnya untuk saat-saat ini Tuhan, bangsa kami diuji dengan banyak ujian-ujian, entah itu pandemi yang juga termasuk di Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, bencana alam di Sulawesi Barat, di Kalimantan Tuhan, di Sulawesi Utara,
di Jawa Barat ini. Tuhan, kami serahkan semua Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, biar kami boleh dan mengatasi semua persoalan yang ada oleh karena kasih Tuhan. Karena kami tahu di bangsa ini ada banyak anak-anak Tuhan yang mendoakan bangsa dan negara kami. Kami berdoa khusus buat kota kami Tuhan, Cirebon. Tuhan tolong berkati kota Cirebon. Damai sejahtera Tuhan ada di kota Cirebon. Kemuliaan-Mu ada di kota ini Tuhan. Karena kami percaya, kami terus berdoakan kota ini, biar kota ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat mereka yang ada di Satgas tugas pandemi Corona COVID-19 ini. Tuhan, Engkau tolong mereka, beri mereka kekuatan kesehatan Tuhan, karena banyak masyarakat atau bangsa kami Tuhan, rekan-rekan bangsa kami yang terpapar, membutuhkan tenaga-tenaga para medis ini, tenaga kesehatan. Tuhan, tolong mereka, beri kemampuan, kesanggupan Tuhan, kesehatan bagi mereka, sehingga mereka mampu menolong saudara-saudara kami. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan, buat tenaga kesehatan, para dokter yang ada di dalam jemaat kami, khususnya jemaat GPD Bethlehem. Tuhan, tolong mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan, sehingga di dalam tugas-tugas pekerjaan mereka dinaungi, mereka dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan umat-umat-Mu Tuhan, keluarga umat-umat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Acara Natal Gateway sebentar kami serahkan dalam tangan, ibadah raya kedua kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami taruh keluarga jemaat GPD Bethlehem, baik yang beribadah di gereja secara onsite maupun online Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kuatkan mereka, berikan mereka iman yang sungguh-sungguh, kasih agape itu ada di dalam mereka, sehingga di dalam peribadatan kami betul-betul kami menikmati Engkau, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami. Kami percaya perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini menjadi bagian jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami dengan mengucap syukur. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, haleluya, haleluya. Terimalah, bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus memimpin menyertai saya dan saudara mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, puji Tuhan.